Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Juanita. Kelompok milisi perlawanan Hizbullah Lebanon dilaporkan melancarkan serangan drone ke situs sistem pertahanan udara Israel dan platform Iron Dome di dekat pemukiman Kafar Blom pada Kamis 25 Januari 2024 waktu setempat. Dalam pernyataannya, Hizbullah menyebut telah mengerahkan 2 drone untuk menghantam sistem Iron Dome Israel. Milisi perlawanan Lebanon tersebut sebelumnya telah menyerang situs Jal al-Alam serta situs radar di wilayah peternakan Seba'ah yang diduduki oleh Israel. Serangan itu terjadi ketika Israel melanjutkan serangan kekerasannya terhadap kota-kota dan desa-desa di selatan Lebanon. Dilaporkan serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di desa Tair Har. Tidak ada korban tewas atau cedera yang dilaporkan. Dalam serangan itu, Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih. Cangkang fosfor putih buatan Amerika Serikat juga dijatuhkan di pinggiran Alma al-Sa'ab dan daerah pada pagi hari waktu setempat. Adapun Hizbullah juga melancarkan rangkaian serangan ke fasilitas Israel. Pada Rabu 25 Januari 2024, Hizbullah telah menyerang pangkalan kontrol udara Meron, Israel. Hal itu sebagai aksi balasan atas beberapa pembunuhan yang ditargetkan yang telah dilakukan oleh Israel pada bulan ini, yakni termasuk ke petinggi Hamas Saleh Arauri yang berada di Lebanon. Setelah pembunuhan Komandan tertinggi Wissam Al-Tawil pada 8 Januari 2023, Hizbullah menargetkan pusat komando Israel di kota Safad yang diduduki Israel. Direktur CIA William Burns akan segera melakukan perjalanan ke Eropa untuk membantu menengahi kesepakatan pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza. William ini diperkirakan akan bertemu Kepala Badan Intelijen Mossad Israel David Barnea dan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani di Prancis. Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel juga akan ikut dalam pertemuan tersebut. Keempatnya sudah pernah bertemu dalam perundingan sebelumnya yang bertujuan untuk pembebasan sandera dengan imbalan pemberhentian perang yang merupakan tuntutan utama kelompok Hamas. Sekitar 100 orang masih ditahan Hamas sejak operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. 6 pria warga negara Amerika Serikat diyakini termasuk di antara mereka yang masih disandra di Gaza. CIA menolak mengomentari jadwal perjalanan William Burns karena dirahasiakan. Sebelumnya diketahui William melakukan perjalanan ke Doha 2 kali pada bulan November 2023 dan ke Warsawa pada bulan Desember 2023 lalu sebagai bagian dari upaya untuk membebaskan sandera yang tersisa. Pembicaraan terbaru ini menyusul pertemuan antara Koordinator Timur Tengah Dewan Keamanan Nasional Brad M. Sigurd dan pejabat senior Mesir dan juga Qatar pada bulan ini. Pertemuan itu merupakan bagian dari dorongan diplomatik Washington dan Doha agar Israel dan kelompok Hamas merundingkan kesepakatan. Upaya itu bertepatan dengan dorongan pemerintah Amerika Serikat yakni Joe Biden agar Israel menghentikan operasi militernya yang intens di Gaza. Pada hari Minggu 21 Januari 2024, saudara, ketika tersiar kabar mengenai tekanan diplomatik terbaru dari MCG, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan pedas. Netanyahu diketahui mengatakan bahwa Israel menolak kesepakatan pembebasan tahanan karena kelompok Hamas ingin mengakhiri perang.
רשאי. כניסה לימין. הממצאים שמצאנו פה כרגע זה רק בחדרים של ילדות, חל"צ שמוסלק בתוך... Terlepas dari bombardemen mematikan yang kini telah menewaskan hampir 26.000 orang sejak 7 Oktober 2023 lalu, tema serangan Israel yang terus berlanjut di Gaza adalah dehumanisasi terhadap warga Palestina. Lontaran pernyataan dari banyak pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, secara eksplisit menyampaikan niat untuk mengusir seluruh penduduk wilayah Palestina yang terkepung. Niatan Israel ini sudah terbaca oleh kelompok hak asasi manusia selaku yang dibicarakan oleh pakar hukum internasional. Pejabat PBB yang telah berulang kali memperingatkan bahwa Israel bermaksud melakukan pembersihan etnis di Gaza. Secara berulang kali juga mereka mengecam pernyataan-pernyataan para pejabat Israel atas hal ini sebagai rencana pembersihan etnis di Gaza. Sebagai catatan saudara, pernyataan-pernyataan lain dari petinggi Israel yang menghasut mengenai pemusnahan total Gaza dan penduduknya juga merupakan bagian penting dari gugatan kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional, yakni ICJ. Perkembangan terbaru gugatan itu dilaporkan akan memutuskan pada Jumat 26 Januari 2024 apakah permintaan tindakan sementara agar pemerintah Israel berhenti beragresi di Gaza dikabulkan atau tidak. Persamaan umum dari semua rencana kontroversial ini adalah mengurangi jumlah warga Gaza yang tinggal di jalur Gaza. Kemudian rencana kejam Israel mengusir warga Palestina itu dikabarkan terangkum dalam sejumlah rencana, mulai dari mendeportasi mereka secara paksa ke Semenanjung Sinai yang berbatasan dengan Mesir atau ke pulau buatan di Mediterania melalui pendudukan permanen di Gaza dengan permukiman ilegal Yahudi.